Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai dengan fasa. Saya ulang, review yang sebelumnya biar tidak lupa ya. Kalau dijatuhkan oleh laki-laki maka namanya talak. Kalau diminta dari istri berarti namanya dulu. Dipisahkan oleh pengadilan namanya fasa. Berarti lanjutannya dari fasa itu adalah ilah. Gitu. Ilah itu artinya sumpah suami tidak akan menggauli istrinya. ILA koma atas. Tidak akan menggauli istrinya. Jadi saya sampaikan dulu itu. Suami andaikan gini, wallahi demi Allah, aku tidak akan mengumpuli kamu. Itu bahasa kinayahnya. Atau aku tidak akan menggauli kamu, atau aku tidak akan menyetubuhi kamu. Hanya titik sampai di situ. Niku oleh syariat ditentukan berlakunya 4 bulan. Andai suami pinter, suami paham tentang ilah, maka wallahi aku tidak akan mengumpuli kamu selama 4 bulan. Berarti berlakunya 4 bulan. Itulah namanya ilah. Ilah itu sumpahnya suami terkhusus adalah tidak akan menggauli. Bukan sumpah untuk yang lain, tapi sumpah tidak akan menggauli. Bersumpah yang isinya itu tidak akan menggauli istrinya. Dan itu namanya sumpah ilah. Maka hal yang seperti itu sebenarnya menurut syariat tidak boleh dilakukan oleh suami. Andai suami tidak senang, maka tidak pakai dibarengi dengan sumpah. Karena kalau ada kalimat sumpah itu nanti, maka konsekuensi hukumnya akan lebih berat. Itu ilah namanya. Nah itu kalau dijabarkan ilah itu begini. Ilah itu berlakunya adalah 4 bulan maksimal. Jadi kalau suami mengucapkan 4 bulan, berlakunya juga 4 bulan. Tidak menyampaikan 4 bulan juga berlakunya adalah 4 bulan. Andai suami itu sebelum 4 bulan tak kuat, gak tahan, sehingga kemudian menggauli istrinya, maka suami itu berarti balik kepada istrinya. Karena belum berlaku 4 bulan, konsekuensinya seorang suami harus membayar kafarot. Langsung berhubungan tanpa membayar kafarot, maka ya tidak boleh nanti akhirnya menjadi zina karena sudah disumpahkan. Maka konsekuensinya ketika suami itu tidak tahan maka harus menghubungi istrinya, maka harus membayar kafarot. Jangan ditanyakan berapa kafarotnya dulu nih, tak teruskan dulu nanti baru kafarotnya. Kalau kafarotnya itu sama. Oke. Maka kemudian apakah suami bayar kafarat itu boleh menggauli dulu bayar kafarat? Apakah kafarat dulu baru menggauli? Nah itu beda antara ilah dengan li'an. Nanti setelah ini li'an, Masya Allah, yang namanya warna-warninya talak itu macam-macam. Okay. Jadi talak itu tidak hanya kamu hari ini tak pegat, mboten-mboten tok. Tapi berbagai macam hal yang dilakukan oleh suami itu bisa jadi bernilai talak atau berhukum talak, berpisah dengan istrinya. Jadi lafaz ilah itu tadi adalah dibarengi dengan adanya sumpah. Kalau tidak dibarengi dengan sumpah, itu berarti tidak ada konsekuensi hukum. Atau kemudian si suami yang namanya sumpah nih, berarti harus ada sumpahnya lah. Sumpahnya kenapa sih? Kalau jenengan mengartikan yang namanya sumpah itu kenapa? Bu, nanti
besok tak bawakan nggih emas 10 gram umpamanya, itu janji nomor. Sumpah napa mboten maksud saya? Itu janji tapi sumpah napa mboten? Mboten. Dan sumpah itu berarti yang harus dibarengi dengan nama Allah. Itu loh namanya sumpah. Yang dinamakan sumpah itu berarti sesuatu yang harus dibarengi dengan nama Allah. Saya bernadar, nanti saya akan ini kalau ini umpamanya. Itu kan hanya keinginan saja dari hati. Tapi kalau nanti wallahi, kalau ini hasil maka akan saya lakukan ini. Itu namanya sumpah. Itu namanya sumpah. Jadi karena sumpah, maka ya nanti konsekuensi hukumnya atau pembayaran kafaratnya ya berarti berkaitan dengan kafaratnya sumpah. Syaratnya ilah sekarang. Ilah itu akan mempunyai konsekuensi hukum dan itu dianggap suami istri itu sudah terputuskan dengan adanya kalimat ilah, maka ilah itu harus berasal dari suami. Kalau seandainya istri terus kemudian mengilah suaminya, itu tidak ada konsekuensi hukum. Artinya tidak ada ilah itu jatuhnya dari istri. Betul enten. Nek istri mengilah suami, masya Allah suami cukup pedu cari lagi. Coba ada ilah-ilahan kira. Cukup gak diilah mau cukup pedu kemana diilah. Ambah. Jadi ilah itu berasal dari suami, yang suami itu beliau bisa menggauli. Ya, saya ulang. Ilah itu datangnya dari suami, yang suami itu masih bisa menggauli. Seumpama, maaf ya, suami itu kok sudah tidak bisa nih menjenengan kan ngerti nggak? Gak usah dibahasakan, nggak tahu kan? Nggak bisa. Tapi untuk menutupi kekurangannya, untuk menutupi agar dia tidak rendah di mata istrinya, kemudian memakai alasan mengilah istrinya. Berarti nggak berlaku, walaupun nggak mengilah itu beliau sudah nggak bisa, ya loh. Ya jadi syaratnya ilah itu akan ada konsekuensi hukum kalau seorang suami itu masih bisa menggauli. Ketika suami itu sudah tidak bisa menggauli, mengilah, maka ilahnya tidak ada konsekuensi hukum. Tenang aja yang istri, tenang aja, walaupun sudah diilah suaminya, tenang aja. Terserah mas, aman keluar dari sini yang monggo persilahkan. Nah yang produk iso ya ini. Yang kedua, syaratnya ilah yang kedua, suami bersumpah dengan nama Allah, bukan dengan nama yang lain. Yeah. Yang namanya sumpah itu tidak ada lain kecuali wallah, billah, demi Allah, kayak gitu ya. Itu namanya mengangkat nama Allah. Yang berikutnya adalah syarat ilah. Suami bersumpah tidak menggauli istri lebih dari 4 bulan. Suami bersumpah tidak menggauli istri lebih dari 4 bulan. Suami yang berikutnya syaratnya, suami bersumpah tidak menggauli istri, maaf, pada kemaluannya. Pada kemaluannya. Karena yang namanya orang maaf ya, karena yang namanya orang itu berhubungan suami istri itu ya berarti ketemunya 2 alat khitan. Ketemunya 2 alat khitan. Alat khitannya suami dan alat khitannya istri. Suami lah wajib ya bu khitan itu nggih. Secara jumhur ya, walaupun ada yang menyatakan tidak wajib. Istri tidak wajib khitan, tapi sangat dianjurkan. Berarti apa hukumnya? Sunnah.
Seorang suami jika berkhitan itu maka kulupnya dibuang, dipotong. Tapi kalau seorang istri boten, hanya sekedar dikerik. Itu namanya khitannya perempuan atau istri. Saya ulang, jadi suami bersumpah tidak menggauli istrinya itu pada kemaluannya. Jika sumpahnya suami itu tidak menggauli pada yang lainnya, maka bukan termasuk ilah. Umpamanya saya bersumpah tidak akan menggauli kamu lewat maaf dubur, umpamanya dubur ini kepundi sih? Nah depan apa depan? Lo depan apa? Kudu ro jenenge rek. Belakang niku dubur, kalau depan itu kubul. Kubul. Secara fikihnya kan depan itu kubul, belakang itu dubur. Lah umpama suami, wallahi aku tidak akan menggauli kamu lewat duburmu. Ya gak ada konsekuensi hukum lewat dubur niku haram hukumnya, gitu. Haram hukumnya malahan. Kok disumpahkan lewat itu berarti main-main dia. Main-main. Yang terakhir adalah status istri dapat digauli. Status istri bisa digauli. Umpamanya bu contohnya dapat digauli ini yang apa sih maksudnya? Ya alat kelaminnya itu normal. Kalau seandainya di alat kelaminnya itu tumbuh tulang sehingga tidak bisa digunakan, alat kelaminnya laki-laki tidak bisa masuk. Kemudian suami agar menutupi, tidak kemudian semata-mata dia tidak menggauli, maka kemudian bersumpah. Maka kemudian bersumpah, aku tidak akan menggaulimu. Padahal memang beliau sudah tahu bahwa istrinya itu sudah tidak bisa digauli karena ada sesuatu hal yang menghalangi. Berarti memang statusnya istri tidak bisa, itu tidak pakai disumpahkan juga, tidak bisa dipakai memang. Lah agar suami itu bisa menceraikan istrinya tidak semata-mata karena alasan itu, sehingga beliau bersumpah untuk tidak menggauli dalam rangka untuk mencari amannya dia, sehingga tidak semata-mata karena ada kekurangan itu kemudian menceraikan, tapi diceraikan lewat sumpah ilah. Lanjut. Hukum ilah itu adalah diharamkan menurut Islam. Hukum ilah itu haram menurut syariat. Karena suami meninggalkan sesuatu yang berhukum wajib. Suami meninggalkan sesuatu yang berhukum wajib. Seorang suami menggauli istrinya wajib hukumnya. Seorang istri menerima pergaulan suami wajib hukumnya. Ingat Bu? Berlaku timbal balik kan ya? Seorang suami menggauli istrinya itu hukumnya juga wajib. Karena di antara salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Akan bisa mendapatkan keturunan secara hukum sunnatullahnya karena kalau dilakukan dengan cara berhubungan suami istri. Gak pakai berhubungan suami istri moro-moro lahir anak. Nah itu jadi ajaib. Pokoknya emak-emak itu kalau ada fotonya gak konsentrasi. Ya, betul. Kondak. Oh gitu. Jadi itulah ilah. Sekarang kasusnya ini.
kalau seandainya belum 4 bulan itu habis, suami kembali kepada istri, maka konsekuensinya suami harus bayar kafarah. Sampai pada 4 bulan hari ini, 4 bulan berlakunya, besok itu seorang istri wajib hukumnya menanyakan kepada suaminya jika suaminya diam saja, untuk mempertegas pernikahannya, karena batas 4 bulan itu adalah batas terakhir yang diberikan oleh syariat. Suami istri memperjelas kepada suaminya. Tidak apa-apa. Teruskan dulu. Paham. Maaf. Oke. Benar. Yeah. Khawatirnya nggak konsentrasi dulu. Saya ulang. Jadi kalau sudah batas 4 bulan tadi itu terakhir habis, besok mulai masuk pada bulan kelima, maka seorang istri harus menanyakan status dirinya kepada suaminya. Wahai suamiku, bagaimana pernikahan ini? Diteruskan apa tidak? Kalau sudah tidak, maka kemudian memproses. Karena pada saat itu sudah selesai tentang berhubungan suami istrinya. Habis sudah di situ. Nah, tinggal nanti kalau suami jawabannya selesai, berarti kita tinggal memproses dan kemudian memakai masa iddah. Jika di situ maka kemudian seorang suami itu kita kembali menjadi suami istri, berarti nanti berlakunya bisa rujuk. Karena kan saidah nanti. Benar? Nah, kalau pada saat sebelum 4 bulan tadi itu sudah digauli, maka membayarnya kafarat dengan cara membayar kafaratnya sumpah. Ya, apa kafaratnya sumpah itu? Lupa saya. Kok langsung puasa. Kafaratnya sumpah, Bu. 1. Memerdekakan budak. Karena memerdekakan budak itu sudah tidak ada sekarang, maka kemudian yang kedua, membelikan pakaian 10 fakir miskin. 10. Oh, tidak mampu, maka memberi makan 10 fakir miskin. Gak mampu, maka puasa 10 fakir miskin kenyang dalam 1 hari. Bahasa saya kenyang dalam 1 hari. Kalau tidak mampu baru puasa 3 hari, tidak harus berturut-turut. Tidak harus 3 hari, tidak harus berturut-turut. Betul, tidak harus. Yang terbaik saja berturut-turut. Kalau harus kan hukumnya harus wajib. Sekarang kan sudah tidak ada memerdekakan budak itu. Sekarang sudah tidak ada budak. Status manusia itu bagaimanapun rendahnya, andaikan status sosialnya di mata kita semuanya, pembantu kita, ART kita, ya, itu pun semuanya orang merdeka. Kita tidak boleh kemudian sembarangan. Kenyang dalam 10 fakir miskin sehari. Kenyang dalam 1 hari. Kenyang itu maksudnya berarti makan berapa? Diumpamakan kalau orang yang normal buatan diet itu kalau makan kan sehari semalam, sehari 3 kali. Kecuali kalau memang beliau diet, hanya orang diet yang tidak bisa dipakai untuk ukuran ukur. Paham tak ilah? Tidak harus. Puasa 3 hari tidak harus berturut-turut.
Kalau suami menjatuhkan ilah, apakah istri harus keluar dari rumah? Tidak harus. Suami yang keluar dari rumah. Nah, ini rumahnya suami kok. Loh enggak, maksudnya ngeten Ibu. Di dalam syariat itu sebenarnya yang memberikan nafkah niku sandang papan pangan kan suamiku. Maka tidak ada suami harus keluar rumah, ini kan buatan wonder. Maka syariatnya kan istri yang harus keluar rumah. Tidak harus kalau istrinya suaminya mengikhlaskan si istri tinggal di situ. Kalau diusir ya Allah oh kono ini ya berarti bisa jadi dua, kamu di sana aku di sini. Paham tak Ila? Kemarin sebelum Ila itu apa? Kulturnya puasa. Puasanya di sela-sela, tidak apa-apa Senin, terus Kamis, Senin lagi. Karena tidak ada aturan harus berturut-turut. Yang ada aturan harus berturut-turut adalah berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Harus wajib hukumnya berturut-turut selama tidak ada udzur syar'i. Gak ada udzur syar'i kok membatalkan berarti tidak boleh ngulang. Dua bulan berturut-turut nggak boleh ngulang kalau tidak ada udzur syar'i. Termasuk udzur syar'i itu apa? Istri menstruasi, istri nifas, istri atau suami sakit dilanjutkan. Sakit yang kalau dipakai untuk berpuasa kemudian menjadikan madharat bagi dirinya, dua-duanya. Tergantung, kalau menurut Imam Syafi'i salah satu sapa sing maksa. Nek sing maksa sing perempuan ya berarti perempuan sing kena. Dua-dua. Ada sebagian pendapat saja. Berikutnya adalah li'an. Ibu, li'an ini lebih berat, sangat lebih berat li'an ini daripada. Saya kepingin yang tenang. Saya kepingin yang tenang dulu. Li'an. Soalnya li'an itu lebih berat dibandingkan dengan ilah, dibandingkan dengan dihar dan sebagainya. Li'an ini lebih berat. Li'annya itu ngeten, tak terangkan dulu. Oh dihar dulu ya? Oh urutannya dihar dulu. Oke, betul. Dihar itu berarti suami menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Kayaknya ini sudah tak terangkan Bu. Sekilas info. Okay. Jadi dihar itu adalah menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Kenapa harus punggung yang disamakan? Bahasa fikihnya adalah karena punggung itu tempat tunggangan. Maka tidak boleh seorang anak itu menunggang ibunya. Benar Bu? Itu namanya dihar. Karena dihar itu bahasa Arabnya dihar, artinya adalah punggung. Bahasanya bagaimana? Yang namanya talak itu tadi sudah dari awal sudah saya sampaikan. Talak itu kan Masya Allah berbagai macam modelnya. Lah suami itu mangkal dengan istrinya itu kemudian memakai bahasa dihar. Sehingga kemudian suaminya, kamu tak lihat dari belakang punggungmu itu seperti punggung ibuku. Nah sudah, itu berarti seorang istri tidak boleh sudah digauli oleh suaminya. Dan itu sudah termasuk salah satu bentuk dari talak. Ya karena itu tadi persamaannya. Karena punggung itu adalah tempat tunggangan, maka tidak boleh seorang anak itu nunggang ibunya.
Di situ nanti akan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama untuk apakah hanya punggung, ya kan? Terus kemudian perempuan yang disamakan itu apakah hanya ibu atau siapa saja dari keluarganya seorang suami? Nah, itu nanti akan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Saya lanjutkan dulu. Jadi zihar itu mempunyai 4 rukun. Rukun yang pertama adalah laki-laki atau suami yang mengucapkan zihar, namanya al-mudhahir. Suami yang mengucapkan, laki-laki atau suami yang mengucapkan zihar. Kemudian istri yang dizihar. Istri yang dizihar. Zihar itu disamakan berarti dengan ibunya. Kemudian kalimatnya atau lafadznya ini harus memenuhi 4 ini gitu loh maksudnya. 4 ini harus terpenuhi di dalam akad zihar. 1, ada suami, yang kemudian yang dizihar itu harus ada istri, dan yang ketiga itu harus ada sigot. Sigot itu kalimat yang keluar, dan kemudian perkara yang diserupakan. Kalau saya artikan ya tentu suami al-mudhahirnya, ya. Terus kemudian istri itu orang yang dizihar. Kemudian kalimatnya suami yang keluar. Kemudian apa yang dipersamakan? Apa yang dipersamakan tadi? Punggung. Nah, dari 4 ini harus ada di dalamnya zihar. Kalau seandainya salah satu dari 4 ini nggak ada, ya berarti nggak jadi zihar. Itulah maksudnya. Jadi kalau ternyata yang dipersamakan tuh senyummu loh Bu Moani seperti senyumnya ibuku, ya kan? Berarti nggak jadi, nggak bisa, tidak masuk pada zihar karena yang dipersamakan itu harus punggung. Berarti tidak memenuhi yang dinamakan zihar. Jadi kalau sudah terpenuhi 4 hal ini oleh suami dilakukan kepada istrinya, maka zihar itu adalah salah satu bentuk dari perpisahan atau perceraian. Perceraian. Ya. 4. Suami, istri, kalimat yang keluar, terus perkara yang diserupakan. Nah, perkara yang diserupakan. Suami, istri, kalimat ucapan, sigot bahasa saya, sigot gitu, ucapan. Kemudian yang keempat, perkara yang diserupakan. Kenapa kau punggung? Khusus punggung, rambut sampean lemah, ikal kayak rambutnya ibuku, ya berarti ndak. Apalagi kalau ngeten cerewete sampean lho koyo cerewete itu ndak. Sampean kok koyo ngatur-ngatur koyo ibuku senengane lah, berarti ndak. Kalau punggung baru itulah yang disebut dengan zihar. Kenapa punggung? Itu tadi karena punggung itu tempat tunggal. Sebagian pendapat menyatakan bahwa yang boleh dinasukkan pada syarat zihar adalah khusus punggung, makanya dia khusus punggung. Yang boleh diserupakan, yang boleh diucapkan oleh suami adalah harus punggung, maksudnya. Cuma yang diserupakan, makanya dia itu siapa? Itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Apakah yang diserupakan itu khusus itu atau siapa saja? Maka sebagian pendapat menyatakan bahwa semua perempuan yang haram dinikahi selamanya, maka itu tidak boleh diserupakan dengan istrinya. Itu sebagian pendapat. Sebagian pendapat menyatakan khusus ibu. Sinten mawon sing perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi selamanya? Ibu, anak, gitu. Terus kemudian sepersusuan atau rodo. Pokoknya wanita yang tidak boleh dinikahi selamanya, maka sebagian pendapat menyatakan itu juga tidak boleh diserupakan dengan
istrinya. Di mana yang diserupakan? Khusus punggung. Salah satu bentuk dari talak. Saya lanjutkan. Lafaz dihar adalah khusus punggung ibu, dan kemudian ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa siapa saja yang haram dinikahi selamanya. Maka kalau seandainya ada seorang suami yang sudah menyerupakan istrinya dengan punggung ibunya, maka dia tidak boleh menggauli istrinya. Lah bagaimana, kapan bisa menggauli? Bahasa Qur'annya adalah alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallati waladnahum. Karena orang tua itu adalah yang di diktatnya jenengan yang bawa diktat dilihat. Karena orang tua itu adalah orang yang melahirkan. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Kalimat itu adalah kalimat yang mungkar. Tenang ya, kalimat yang mungkar. Maka kemudian berikutnya adalah ayatnya min qabli ayyatamassa. Di ayat berikutnya adalah min qabli ayyatamassa. Maka seorang suami yang sudah mendihar istrinya, menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya, dia akan boleh menggauli, harus membayar terlebih dahulu kafaratnya. Beda dengan ilah. Kalau ilah menggauli dulu bayar kafarat boleh. Kalau dihar maka tidak boleh, harus dibayarkan dulu kafaratnya, baru kemudian berhubungan suami istri. Karena ayatnya jelas min qabli ayyatamassa. Sebelum dia menggauli atau bergaul itu, maka kafaratnya harus dibayarkan terlebih dahulu. Suami disamakan dengan ayahnya dari istri itu ada pendapat di antara ulama. Karena istri itu tidak boleh gitu. Ayah, sama lo ya koyok bapakku. Mananya yang koyok bapakku itu kan tanggal diserupakan. Jadi istri tidak boleh begitu. Karena istri itu kan nggak bisa mentalak, itulah istilahnya. Kalau mau menggauli harus membayar. Okay. Apakah ada masanya? Oke. Ada pertanyaan Bu. Sebelum menggauli itu harus bayar kafarat dulu. Apakah ada masanya di hari itu? Buat nenten. Selama dia ingin atau kembali kepada istrinya setelah dia mendihar tadi itu, ya berarti konsekuensi hukumnya dia harus membayar kafaratnya dulu. Lah kafaratnya dihar niku napa? Sama dengan kafaratnya sumpah. Kafaratnya sumpah itu apa? Sama dengan kafaratnya ilah. Nanti ya, sama dengan kafaratnya nadar. Orang yang bernazar terus kemudian nazarnya tidak dilakukan, maka dia kena kafarat. Jadi kafaratnya sumpah, kafaratnya nazar, kafaratnya ilah, kafaratnya dihar niku. Ada yang ditanyakan dari ilah sampai dengan bagaimana dihar, nggih. Maaf nggih. Kenapa kok peserupaan itu seperti tunggangan? Maaf. Orang kalau berhubungan suami istri, nunggangnya yang paling dominan dari mana? Punggung, Bu. Kenapa? Kan ada, Bu. Nah, jadi kan penunggang ibunya. Tunggangan itu yang paling dominan adalah dibahasakan atau diserupakan dengan punggung. Kenapa kok diserupakan? Ngeten Bu pertanyaannya Bu. Kenapa kok kemudian diserupakan dengan punggungnya ibu kita ini, punggung kita?
Ya itulah salah satu bentuk dari macam-macamnya talak. Kalau seandainya menyerupakan itu bibirnya, cara bicaranya, gak jadi talak. Itu tadi. Kenapa? Nah, pertanyaannya kan ngeten, keserupaannya nih loh. Kenapa yang kemudian bernilai talak itu kok di punggung? Karena kekuatan punggung itu untuk kekuatan menggendong. Maaf, menjadi tempat tumpuan. Dengar ya? Itu yang dimaksud. Kalau enggak punggung, ya enggak bernama dihar. Kenapa kok menjadi punggung? Nah, itu Qur'annya jelas. Karena punggung itu adalah tempat tunggangan itu tadi. Dan itu salah satu bentuk dari talak. Sama dengan ilah, itu tadi kayak macam niku modele, sama dengan bihar, sama dengan nanti li'an. Itu semuanya adalah salah satu bentuk-bentuk dari perpisahan atau perceraian suami istri. Ada aja pokoknya ngeten niku. Ngeten ya, model-modelnya seperti itu. Model-modelnya. Apakah gak cukup hanya dengan hari ini kamu tak talak, umpamanya? Itu kan sudah jelas. Itu kan sudah talak memang. Jadi variasinya talak itu ada berbagai macam kayak macam-macamnya seperti itu yang terjadi. Sehingga kalau ada seorang suami yang ngoten itu modelnya, berarti kita semuanya orang muslim harus tahu bahwa itu adalah salah satu bentuk dari perpisahan. Hal-hal yang seperti itu kalau seandainya terjadi, maka kita konsekuensi hukumnya harus kita lakukan. Agar bisa menjadi suami istri lagi, maka harus ada konsekuensi yang harus kita ketahui, sehingga pernikahan kita tidak kemudian rusak. Seharusnya kan yang belajar tentang pernikahan yang paling dominan adalah suami, karena pengendali. Tapi istri ya juga tidak boleh kalah dengan itu, karena kita kalau seandainya ada sesuatu hal yang terjadi, naudzubillah, terjadi pada kita diantaranya yang seperti ini, maka kita sudah bisa mengantisipasi sehingga pernikahan kita tidak menjadi pernikahan yang rusak. Kan ada solusi-solusi yang harus kita ambil sehingga pernikahan kita ini menjadi benar lagi sesuai dengan syariatnya. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Beda mau tanya. Ya, saya kan perkawinan hampir kurang lebih 33 tahun, Ustazah. Luar biasa. Nah, langgeng-langgeng aja bahagia. Aduh, alhamdulillah. Iya. Gini Ustazah, keluhan saya kan sudah menopause. Tapi saya sehat, suami saya sehat. Nah, yang laki saya ini kan nggak ada penyakit apa-apa, kan masih sehat. Jadi kalau masalah minta kumpul itu saya yang nggak selera, kalau saya. Iya. Ya, makanya itu Ustazah, kalau suami sehat, nggak ada penyakit apa-apa, kan cerondol terus. Nah, saya diserondol ini capek, Bu Ustazah. Lah, ini hukumnya apa kalau orang perempuan menolak? Gitu loh. Assalamualaikum, terima kasih. Intinya sering menekan Ustazah, karena sakit kalau dibuat hubungan. Oke. Sebentar, Cik, tenang dulu yang ketawa. Ya, Bu. Oh, tenang. Ya, Bu, ya, Bu. Ngapunten. Nggih. Nggih, ngapunten. Ibu, mboten jenengan itu tidak sendiri. Yang lain cuma malu untuk mengatakan. Nggih, Bu, nggih. Jangan yang lain malu untuk mengatakan. Nggih, Bu. Ibu, apakah boleh seseorang istri itu menolak?
Boleh kalau suami ridho. Urusannya niku. Kalau suami ridho, maka penolakan kita itu tidak masalah kalau suami ridho. Jadi diselayani menurut, oh ya aku hari ini capek, oh ya enggak apa-apa, ya sudah, enggak masalah. Tapi enggak dosa, enggak dosa. Tapi kalau seandainya seorang istri itu menolak, suami tidak ridho, ini kok hadisnya sudah jelas, maka Allah akan melaknat dari masa itu sampai pada pagi harinya. Jika pagi hari dia diajak menolak dan suami tidak ridho, maka akan melaknat sampai pada malam harinya. Itu urusannya kalau tidak ridho. Kalau ridho, ini kan nggak masalah. Jadi ada ini. Terus tapi maaf itu begini Bu. Kalau seandainya jenengan belum waktunya itu sudah kompromi, ya. Komprominya jangan pas. Nanti khawatirnya itu sudah memuncak sampai di sini, marah beliau. Nah, suatu saat pada saat berbincang-bincang yang waktu enak, terus jenengan konsultasi sama suami. Itu lagi ya? Konsultasi sama suami, ya aku begini ya. Permasalahannya bukan saya itu tidak mau, tapi ternyata ini itu. Kata suami, oh ini aja loh Bu, ini itu. Karena ibu maaf, orang perempuan kalau sudah agak tua itu sudah ngerti. Tapi orang laki-laki kalau tua, walaupun tua ngerti. Jadi tidak ada bosannya. Makanya kenapa seorang laki-laki itu boleh menikah 4, maksimalnya lebih dari 1. Ketika yang 1 sudah tidak bisa, maka ganti yang 1. Duh, syariat ini ngono masa diseneni syariat itu. Ya kan nggak? Bulan Ramadan. Oh iya. Ustadzah, Ya. Ustadzah ini lanjut sesi kedua. Ya. Ini ada salah satu teman saya perwakilan untuk bertanya. Nah, saya ini seumpama perempuan ini dipaksa sama yang laki. Terus tadi perempuannya ngomong ini, aku mau bayar tak? Bayaran. Terus kalau bisa amar gimana? Oke. Pertanyaannya satu, bayaran aku. Kata dia. Nomor 2 bisa kamar tak? Berarti kan 2 yang harus dijawab. Ibu, bisa kamar, suaminya ridho, betul apa-apa. Pokoknya kuncinya suami ridho. Tapi hati-hati, sebelum pisah kamar, ngatakan dia, nanti suami pindah kamarnya. Ya. Nah, nomor 2 tadi itu Bu, nanti bahasannya jenengan di nusyus, ya. Nusyus itu istri yang tidak patuh pada suami. Di antaranya adalah istri menolak untuk diajak ke ranjang, menolak, maka itu bahasanya nusyus. Kalau sudah istri itu nusyus, suami tidak wajib memberikan nafkah. Gelem napa mboten? Kota menjaluk bayaran. Wong gak dikai nafkah niku mboten apa-apa. Ingat, nafkah itu adalah sebagai ganti rugi dari suami untuk menguasai istri. Bu, artinya ngoten, menguasai itu apa? Seorang istri itu sudah berada di bawah genggaman suami, sudah tidak boleh bermacam-macam kepada orang lain karena sudah dibeli dengan maharnya, maka itu sudah kuasanya suami. Oke, ada pertanyaan ini tadi. Zihar itu kafaratnya sama dengan sumpah menurut Imam Hambali, tapi selain Imam Hambali kafaratnya adalah sama dengan kafaratnya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Berarti puasa 2 bulan berturut-turut sebelum berhubungan suami istri. Kalau menurut Imam Hambali hanya sebagai sumpah, sebagai kafaratnya sumpah, yaitu berarti memberikan zihar apa tadi ilah seperti sumpahnya ilah, tapi
selain Imam Hambali sama dengan berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nggih Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Bu Eni. Ini mengenai zihar Ustazah. Saya membacakan terjemahan di surat Al-Mujadilah ayat 2. Jadi ini sudah saya ralat loh ya tentang kafaratnya ya. Dan ini orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istrinya mereka itu bukanlah ibunya. Nun sewu Ustazah. Tidak ada kalimat punggung. Zihar itu punggung artinya. Artinya doharo itu punggung, menzihar kan macam bahasanya. Lah zihar itu atau doharo itu artinya punggung. Ya terima kasih Ustazah. Oke. Makanya kalau di Quran ya bukan jarteno dihar pada mawar itu sudah paham bahwa Bisa semua tahu gitu Ustazah. nggih Bu. Aras. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini juga zihar. Ya, jadi pernah suatu ketika itu kan saya gini, ya Allah Pak, menggoda itu buat teman-teman kan gitu. Aku ki bojomu, dudu ibumu. Lho kok nek ibuku sih, itu masuk zihar mboten? Syaratnya zihar 4. 1 suami, 2 istri, 3 yang diserupakan gitu. Terus kemudian 4 ada ucapan. Ada yang diserupakan. Apa yang diserupakan? Doharo. Diharnya itu apa? Punggung. Ada gitu. Lah kan kalau ibu, oh ibu anak-anakku maksudnya ngoten. Maksudnya seperti itu. Bukan ibu yang melahirkan aku mboten, tapi kamu kan ibuku, ibunya anak-anakku. Karena kalau itu sudah disamakan dengan syarat 4 tadi, kurang 1 syaratnya. Tidak ada penserupaannya. Ya, barang yang diserupakan tidak ada. Sehingga tidak masuk pada zihar. Tidak masuk pada zihar. Oke. Ada lagi yang bertanya? Nggih, monggo nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggih. Kepada suami karena suami sakit-sakitan sudah tuli. Gimana Ustaz? Saya sekarang perginya untuk menghilangkan rasa pengen itu. Saya mengaji, jadi ke majelis taklim. Nah, gimana Ustaz tuh? Bapaknya itu berdosa nggak pada saya? Oh, yes. Terima kasih Ustazah. Niki wali Bu, wali aneh maksudnya. Wali aneh maksud saya. Jadi begini Bu, ngapunten nggih. Ngapunten eten. Seorang istri itu walaupun atau seorang perempuan itu walaupun maaf kepingin ngaten nggih. Tapi yang istri yang suami tidak bisa, itu juga iso gitu. Tapi kalau suami kepingin, walaupun istri itu gak kepingin, iso ae. Ustaz cuma peluk-peluk aja. Ya. Loh, mboten memang Bu memangnya Bu. Jadi makanya kalau kita seorang istri itu diajak oleh suami, berarti suami saat itu moodnya di situ. Kita sudah melayani nanti aja itu hilang sudah moodnya kan gitu. Nah ini perempuan kan boten saya bawa pun nyanyi kan ya iso aja gitu loh maksud saya maaf loh ya. Jadi apalagi kalau seorang suami ini sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, umpamanya istrinya masih usia muda, usia masih kepinginnya, si suami tidak bisa. Ya apa suaminya dosa ta? No betul sakit kok. Ya nopo kan gitu. Itu tadi permasalahannya. Tapi kenapa kalau di istri kok dibebani dosa kalau suaminya minta nggak dikasih? Karena istri itu walaupun nggak kepingin bisa saja. Nah itu kan makanya kalau sandi itu tadi, makanya itu mesti saya ya kembalinya ke sana. Makanya kalau seandainya istri yang ini tidak bisa,
ada istri B, istri A ini tidak mau, ada istri B yang bisa. Itu ya karena ini seorang suami itu love-nya datang ya sudah harus. Kata Rasulullah, walaupun kamu di atas kendaraan, apa kendaraannya saat itu? Keledai. Coba bayangkan, kendaraannya saat itu tuh keledai, bukan Alphard. Kalau Alphard bisa enak, keledai gak gelondong kan itu. Tapi Rasulullah itu memberikan hukum walaupun kamu di atas keledai, suami minta layani itu. Nggak tahu pelaksanaannya apa, keledai ini mandek terus apa. Nah teruti, jadi waktu itu sudah betul. Saya kepingin, tapi bapaknya sudah nggak bisa. Tak pakai ngaji aja, ya betul. Betul sudah. Taklim ke sini. Tapi pun kakean taklim terus bapaknya mboten dirambut, mboten angsal. Karena gunane taklim ini lah. Ya taklim, jadi perhatikan dulu. Sebelum ditinggal taklim, dipersiapkan dulu. Makannya dan lain-lainnya. Pokoknya harus ada ridho suami kemanapun kita keluar. Harus ada ridho suami kemanapun kita keluar. Karena yang lebih berkewajiban untuk mendidik kita itu adalah suami. Ketika beliau tidak bisa mendidik, kemudian dididikkan keluar, maka harus ada izinnya. Kenapa kalau suami tidak bisa mendidik? Bukan karena tidak bisa, tapi karena yang dididik oleh suaminya sendiri itu terlalu repotnya, masya Allah, mayanya luar biasa. Kenapa? Karena mama itu biasa untuk kemudian menghadapi siapa saja dianggap bawahannya, ini berbahaya. Suami dianggap kayak anaknya. Kan sudah tak kasih tahu ya dari kemarin itu, baju itu kan dari nenek, itu kan dari bojonya apa kan dari anaknya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, saya mau menanyakan, kebetulan terjadi di orang-orang dekat saya. Itu dua keluarga. Mereka sudah berpisah. Berpisah artinya bukan berpisah kamar, tapi berpisah rumah. Berpisah rumah jauh, dan itu hubungannya itu digantung karena untuk status ada putra putrinya, begitu. Sampai sekarang masih terjadi. Itu hukumnya bagaimana? Apa sudah langsung cerai? Apa langsung, karena secara nafkah apa segala nafkah lahir batin sudah tidak ada, cuman nggak ada apa cerai secara resmi. Bagaimana itu saja ya hukumnya? Karena hanya untuk status gitu, tersuara saja. Status itu penting, makanya status ini orang kadang mempertahankan status karena status, tapi kemudian melalaikan yang lain yang ada kaitannya dengan status. Selain itu yang kemudian harus dibenahi. Bego ngapunten. Suami istri, ketika suami itu jauh dari istrinya, istri jauh dari suaminya, tidak ada permasalahan apapun awalnya, gitu. Satunya kerja di Arab, satunya di Indonesia umpamanya, gitu. Tapi terus kemudian awalnya pamitnya kerja dan lain sebagainya, ternyata kemudian sampai lama tidak akan pernah ketemu, nafkah tidak datang, nafkah lahir, nafkah batin tidak ada. Istri ya rela-rela saja, suami ya tidak masalah, berarti pernikahannya ngapa-ngapain tuh? Kan gitu. Jangan apa-apain dong, pernikahan itu akan bisa rusak kalau dirusak dengan sesuatu yang ada di syariat itu. Ya kan gitu, bisa menghulu, bisa mentala, bisa mendiar, bisa menggila, bisa melihat dan seterusnya. Tapi ini tidak, mulus-mulus saja. Cuma ketemu tidak pernah. Satunya di sana ya bekerja katanya, di sini yang merawat anaknya dan seterusnya. Mulus-mulus saja. Tapi tidak pernah ketemu, tidak pernah kirim nafkah dan lain sebagainya. Tapi ikhlas saja. Istrinya ya ikhlas, suaminya ya biasa. Ya nggak apa-apain pernikahannya, gitu. Nah, beda dengan kata Nabi itu,
seorang istri bekerja keluar dan lain sebagainya, yang kemudian suaminya tidak ridho, suaminya gak ikhlas tentang itu, dan kemudian sudah suaminya tidak menganggap bahwa itu istrinya karena sudah diawali dengan suatu pertengkaran, yang kemudian si suami sampai mentalak. Itu ada konsekuensi hukum. Selama kamu tidak pulang ke sini, maka kamu tak cerai. Berlaku kan Bu? Walaupun nggak ke undang-undang hukum negara loh ya, walaupun tidak ke pengadilan, tapi suami sudah bilang kamu tak cerai. Saat itu maka pertalian pernikahan putus sudah. Di hari itu mulai dihitung masa iddah. Kan masa iddahnya selesai kalau masih menstruasi 3 kali menstruasi atau 3 kali suci. Kalau sudah tidak maka berlaku 3 bulan. Setelah itu sudah habis sudah. Ternyata istri pulang ke rumah suami. Suami sudah mentalak dan sudah habis masa iddahnya. Ingin kembali menjadi suami istri, maka dia harus nikah karena sudah menjadi bakin. Kalau seandainya masih di pertengahan masa iddah itu kok datang, masih ada masa iddah itu waktunya datang, kumpul kembali maka rujuk jadi suami istri lagi. Ini tidak sampai batas terakhir, gak pulang-pulang, habis sudah. Setelah waktunya habis baru pulang beliau. Maka nyeluk Pak Mudin, manggil Pak Mudin atau manggil Kiai untuk menikahkan kembali. Karena kemarin pada saat talaknya juga tidak dibawa ke pengadilan. Tapi secara syariat itu sudah rusak. Lah itu udah. Ya masih bisa komunikasi, andaikan masih komunikasi. Terus tidak diawali oleh adanya apapun. Selama yang sana ridho, sini ridho, ya sudah tidak masalah. Nek ridho, lah itu baru bisa memproses sesuai dengan bagaimana cara prosesnya menurut syariat atau menurut undang-undang hukum negara. Karena tidak diawali oleh apapun. Betul ya Bu? Oke, Bu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Oke. Ada kayak macam Pengantin baru. ya suami istri tapi nggak pacaran, dicarikan orang tua jodohnya. Lah waktu pas kawin, istilah malam pertama dia itu nggak bisa. Yang laki itu nggak bisa melayani karena sakit, nggak bisa ya. Tapi pas waktu itu lama-lama itu bisa, tapi dibelikan pakai obat itu bisa. Terus jalannya waktu pun sampai berhari-hari ya melalui obat. Terus habis itu, tapi kadang istrinya minta itu nggak dilayani. Kok aku gak pingin kok. Nek kepingin juga aku tuku obat, nek gak kepingin juga aku gak tuku. Istilahnya kayak apa ya, kayak pingin dia sendiri, gak memperhatikan istrinya. Istrinya kepingin gak tahu, pokoknya saya kepingin ya beli obat gitu loh. Lah suami kayak gitu itu gak zalim tak Ustazah. Apa satu apa gak zalim? Yang dua itu ibarat istrinya minta cerai itu nggak apa-apa ya, soalnya kan dia mikir dirinya sendiri sampai gitu. Makasih Ustazah. Oke, ya Bu. Itu tadi yang saya sampaikan Ibu. Kalau orang laki-laki itu moodnya datang ya bisa, moodnya gak datang ya nggak bisa. Nah perempuan bumut bukan mood, pokoknya ya tinggal melayani, ya kan ngerti? Kan ngerti Bu? Tidak Ustazah. Terus lakinya sakit. Lah ini kasusnya sakit malahan, kan? Kalau saya bahasakan tidak pakai obat itu gak bisa pakai blas, begitu ya Bu? Ya. Nah, berarti sakit, gak punya mood dia sama sekali, nah kan ya? Gak bisa sudah. Akan bisa itu kalau didorong dengan obat. Cuma salahnya, ya termasuk salah ini, salahnya itu begini.
Salahnya kalau seandainya istrinya kepingin itu ya sesekali menyenangkan istri saat istrinya kepingin minum obat lah, ngono maksud saya. Itu kan ya. Dan Ustazah, Atau atau istri punya stok obat. Saat istri kepingin mulai sore diobati. Dimasukkan di minumannya. Ya, malam itu sudah dibikinkan kopi apa dibikinkan teh gitu. Masukkan di minumannya itu. Yes. Jadi nanti akhirnya itu bisa. Jadi ya memang ngoten itu. Orang laki-laki lah sekarang dhewe. Sebentar dulu. Tak lanjutkan dulu dulu, jangan rame. Jangan rame dulu, tak lanjutkan dulu. Katanya itu, aku njaluk-njaluk itu mau izin ya. Nek minta nih jenengan sudah dijamin oleh Allah loh. Jadi dikasih motivasi. Nanti akan saya bikinkan rumah di dalam surga. Kalau orang perempuan tuh minta duluan. Ayo, boleh. Jadi kata dulu, nggak udah. Nah ini tadi kasusnya sudah jelas, ya. Kasusnya jelas. Nopo kasusnya suami sakit. Kalau tidak diobati nggak bisa nih. Lah, dia milih enaknya sendiri. Ketika dia kepingin, dia obati sendiri. Ketika istrinya pingin, dia nggak mau karena nggak bisa. Kayak itu mah egois. Nah ini pertanyaan yang paling urgent adalah ngeten Bu. Ya apa iki umpamane istri minta cerai. Bahasanya kan ngeten dulu. Ibu saya kalau ditanya istri minta cerai itu berat untuk menjawabnya. Maksud saya ngeten, gak bisa ta dikompromikan dulu. Maksudnya ngeten. Cari orang-orang yang bisa memberikan pemahaman kepada suami. Cari orang-orang yang sekiranya disegani oleh suami, punya enggak beliau itu guru spiritualnya umpamanya, untuk kemudian membahasakan dengan bahasa-bahasa guru kepada murid atau orang tua kepada anak, bahwa keinginan istri itu juga harus diperhatikan. Keinginan istri itu juga harus diperhatikan. Istri itu harus juga wajib dibahagiakan tentang kebutuhan-kebutuhan yang urgent bagi seorang istri. Jadi jangan kemudian langsung itu menjadi solusi terakhir yang belum diupayakan, gitu maksud saya. Karena Masya Allah berpisah itu kan bukan solusi yang gampang untuk kita ambil kan Bu. Kita pertahankan dulu dengan berbagai macam cara. Kalau itu sudah notok tidak bisa, ya bagaimana lagi? Wong itu sudah boleh menurut syariat. Tapi kalau saya boleh saran, diupayakan dulu, cari orang dulu untuk hakam. Jadi kita itu kalau mau ingin sesuatu hal yang berpisah, itu kalimat terakhirnya, kan harus mendatangkan dua hakam dulu. Aturannya kan ada. Dua hakam itu siapa? Hakam dari keluarga laki-laki, hakam dari keluarga perempuan. Hakam itu orang yang bisa memberikan solusi atau kemudian mengurai tentang permasalahan yang ada. Sehingga nanti terus kemudian jalan keluarnya bukan langsung berpisah gitu. Tapi Ustazah itu termasuk dolim ya, suami kayak gitu itu. Ada Bu. Ya kalau dibahasakan bahasa kasar itu tapi ya gimana? Mungkin kalau di awal jenengan kan sudah cerita di awal bahwa beliau itu adalah sakit. Jadi ini ngeten mawon, berarti solusinya adalah dari istri. Tapi biarpun dia sakit kan nggak mikirkan istri. Iya. Dia mikirkan dia sendiri. Nah saya bilang bahasa kasar saya dinamakan dolen ya sakit, dinamakan dolen karena kenyataannya walaupun beliau itu sakit, ketika diobati bisa. Kenapa saat itu kok gak ngobati? Gitu. Istrinya ketika kepingin, kenapa gak ngobati? Banyak itu mau. Enggak usah ada umpamanya
dia itu langsung minta cerai, soalnya kan istrinya itu manggil terus. Jadi daripada gabung terus sakit, mendingan minta cerai daripada sakit hati. Maksud saya gitu. Pun ya tak jawabnya ya, jawabnya. Saya kalau ditanya tentang perceraian mesti harus ditata dulu, gitu loh. Tapi itu orang itu kalau suami istri sudah tidak bisa disatukan, ketika disatukan maka hak dan kewajibannya tidak muncul. Maka kalau sudah hak dan kewajibannya tidak bisa dimunculkan oleh masing-masing kedua belah pihak, maka pasti suami akan dosa dan istri juga akan dosa. Ngerti kan Bu? Ya. Karena itu kemarin saya waktu ditanya di rata-rata di protes TV tentang jangan bercerai, karena kan saya itu, ya, diupayakan dulu. Tapi kalau sudah diupayakan nggak bisa, sehingga seorang suami sudah tidak ada rasa kepada istrinya dan istri sudah tidak ada ketaatan kepada suami, untuk apa ini dipertahankan? Betul Bu? Untuk apa ini dipertahankan? Maksudnya tidak ada ketaatan itu gini, istri sudah sama sekali gak taat pada suami. Suami itu adanya wujudu keadaan begini, ada tapi seperti tidak ada. Jadi tidak diorangkan oleh istri. Sing dosa sinten ngeten iki? Istri daripada dosa. Nah itu sudah jalan keluar jadi pada dosa. Tetapi jika ini bisa dikondisikan Ibu, maka kalau kita sudah menerima keadaannya seperti itu, kita ikhlas bukan karena beliaunya, tapi kita ikhlas adalah karena Allah. Maka nanti yang mengatur ini semuanya adalah Allah. Itu bahasa terakhir saya. Tapi kalau sudah seorang istri gak kuat dengan itu, gak bisa berlaku seperti itu, seperti istri yang solihah harusnya, gak bisa, maka untuk apa? Kalau kemudian kita ini terus dalam kemaksiatan, kan maksiat istilahnya. Kalau kita tidak taat pada suami, dan tidak taat pada suami itu bukan maksiatnya pada suami, tapi maksiatnya pada, karena ini undang-undang Allah, aturan Allah. Nggak bisa melakukan itu karena ada kejengkelan terus di dalam hati. Saya rasa hormat, rasa iba, rasa cinta, rasa apapun pada suami itu sudah tidak ada, sehingga beliau ada tapi saya tidak ada. Maka itu ya dosa dijadinya. Daripada itu dipertahankan, ini sudah kalimat terakhir. Ya, apa yang akan diambil jalannya monggo persilakan. Sada itu istrinya kayak diperbudak gitu loh, kayak nggak ada rasa gitu loh. Pokoknya dia itu mau ya beli, nggak mau istrinya pokoknya nggak direk sama sekali, sampai meninggal. Loh, ya wis meninggal kita. Sampai suaminya itu meninggal. Jadi dia itu pikir dia sendiri, egois. Nah, saya tanyakan, apa suami kayak gitu itu zalim sampai meninggal kayak gitu? Gitu tok aja. Kalau istrinya nggak ridho, memang iya. Kalau istrinya nggak ridho, memang itu termasuk di antara kezaliman, karena walaupun sakit diobati bisa. Kalau kasih tapi diobati bisa. Tapi kalau sekarang dia sudah meninggal, kudu diikhlas semuanya, gitu. Nah kita mengikhlaskan kan oleh ganjaran itu nanti. Siapa tahu kemudian meninggalnya kita nanti itu mendapatkan fadl dari Allah, menjadi husnul khatimah karena mengikhlaskan itu tadi, ini kan ya. Rumor karena kita itu tidak tahu hal-hal kecil apa yang kemudian nanti menjadikan kita husnul khatimah. Tak tahu kan? Oke. Ustazah, saya mau tanya Ustazah. Sekedar ya, ini ada tanya dia. Maaf ya Bu, maaf ya Bu, ini ada kalimatnya dan seperti itu yang terjadi. Tapi biar istri ini juga kalau kepingin, saya didengarkan tak ini? Seperti itu tadi kasusnya terjadi. Terus kemudian ambil solusi. Kalau istri ini kepingin karena suaminya tidak mau melayani, maka akhirnya seorang istri pakai alat.
Umpamanya begini contoh, pakai alat. Gimana hukumnya seorang istri pakai alat? Pakai alat itu sebenarnya kalau tidak ada hukum yang melingkupi loh ya, kan tidak boleh. Istilahnya kan buatan asal itu kalau tidak ada hukum yang melingkupi. Umpamanya ada hukum yang melingkupi itu nggak masih gadis, gak nikah, terus nggak ngono ae, itu buatan asal, gitu, buatan asal. Lah ini ada suami, tapi suaminya nggak mau, gak mau suaminya, diajak bertempur. Kalau istri kepengen, terus kemudian gimana mau suami nggak mau? Terus istri pakai alat, apa hukumnya? Darurat. Enggak darurat. Kenapa? Karena suami sudah nggak mau. Nah, gak mau ini ya apa cerai ta? Ini kan ibu, cerai ta. Masa karena begitu aja cerai? Ini kan? Maka sesuatu yang tidak boleh kemudian dibolehkan karena ada suatu hal yang melingkupi, maka namanya ojo sering-sering doruroti. Tapi nempon buatan nggak ada bojo bu, nggak boleh loh ya. Enggak. Kalau Saya ini Ustazah, saya punya teman itu, dia itu suaminya itu sudah mengajukan cerai di pengadilan pertama. Pengadilan yang pertama itu pengadilan negeri itu, perceraian itu ditolak. Terus suaminya banding lagi di banding gitu loh, dan ini proses banding. Kalau saya kan ngasih saran, itu kan suami itu sudah menceraikan secara agama ya Ustaz? Ustazah? Terus itu berarti kan istrinya itu kan memang dia nggak mau dicerai gitu loh. Itu kalau seumpamanya nanti bandingnya juga nggak diterima, istrinya itu masih jadi istrinya sah atau gimana Ustazah itu? Kalau menurut agama itu, ya. Ini nanti beda loh deh. Kalau menurut syariat dengan menurut undang-undang atau kompilasi hukum Islam, ya toh. Jadi kan ngeten, kalau syariat itu saya bahasakan dengan yang kemarin dulu sudah saya sampaikan, pernikahan zaman dahulu. Ini kan buatan enten KUA, ya toh. Sehingga tidak punya buku nikah itu, punyanya hanya tulisan mawon. Itu pun tulisan itu sudah mendekati ke sini. Yang dulu banget nih buatan enten tulisan. Terus pokoknya ini dinikahkan dengan ini, dinikahkan oleh pamudin, dinikahkan oleh orang yang pinter, oleh orang yang ngerti tentang agama, selesai sudah itu menjadi suami istri. Perceraian juga begitu. Ketika seorang suami sudah hari ini kamu tak ceraikan, ya sudah bercerai berarti kan nggak gitu. Nah itu loh yang syariat murni. Oleh undang-undang hukum negara akhirnya diambilkan ini yang syariat, ini Islam, dengan Islam menjadi kompilasi hukum Islam. Perbedaannya ngeten. Karena nikah itu harus ada saksi, maka cerai juga harus ada saksi. Itu yang dipakai oleh kompilasi hukum Islam, undang-undang hukum negara. Sehingga orang bercerai harus disaksikan oleh pengadilan, oleh hakim. Itu yang dianggap saksi. Andaikan di rumah sudah diucapkan oleh suami, kamu tak talak 3, lawis notak kan kalau syariat. Talak 3 berarti sudah bukan istrinya, sudah tidak bisa dibaleni, harus nikah dulu dengan orang lain kan betul. Ini terus dilaporkan ke pengadilan. Dilaporkan ke pengadilan, di pengadilan sana diucapkan lagi. Pamannya, kamu tak talak 3 itu oleh undang-undang kompilasi hukum negara dianggap 1. Bedanya kan betul, dianggap 1 itu kalau suami sudah berikrar di depan hakim. Nek masih menyodorkan surat
berarti berbagai macam permasalahan ditulis di situ, dipelajari oleh hakim. Itu belum ikrar ini, belum. Nah, saya kasusnya itu di mana? Kalau sudah berikrar ngoten niku wau oleh pengadilan, nah kalau ini kalau belum diterima berarti kan belum ikrar, masih banding, kan ngoten nggih, banding. Iki ya apa status suami istri ini kalau belum ikrar, belum jatuh putaran. Begitu. Kalau belum ikrar, karena itu nanti akan dianggap jatuh itu kalau seorang suami sudah mengikrarkan hari ini saya Mukidi atas nama suami dari Mukida bahwa Mukida selaku istri saya cerai hari ini. Berarti itu sudah ikrar namanya. Sudah ikrar. Nah kalau sudah ikrar ngoten iku ya putus. Kan gitu. Ini sudah ikrar umpamanya. Tapi kemudian seorang suami kepingin rujuk, gitu kan? Kemarin yang di babel pernikahan, sebentar, tak selesaikan dulu. Ini sudah ikrar, sudah tadi itu sudah cerai. Tapi seorang suami ternyata mencabut ikrarnya, mencabut, gitu. Biar kelihatan yang tanya. Mencabut ikrarnya, saya ingin rujuk, berarti yang cerai tadi itu dicabut, ingin rujuk, kan gitu ya. Tadi sudah diucapkan, dan ini kepengen rujuk. Apakah boleh itu? Boleh, tapi tidak kemudian sekaligus saat itu menjadi suami istri. Umpama kok berhubungan, mboten asal, karena secara hukum negara kalau dia sudah menceraikan, ya toh, sudah mengikrar tadi itu, sudah keluar kalimatnya, maka itu akan jadi bain. Kertas bain ini kemarin apa itu bain? Tidak bisa rujuk, maka harus menyelesaikan dulu masa iddah, nanti nikah lagi, daftar lagi, karena pada saat itu sudah rusak. Paham ya yang saya maksud? Sambung. Bentar itu biar diselesaikan dulu. Berarti itu belum, kalau belum ada ucapan cerai itu belum talak ya Ustaz? Belum. Walaupun sudah sampai banding gitu. Banding. Iya. Banding itu awalnya diterima atau pembodan? Awalnya berikrar atau pembodan? Yang pertama itu tidak diterima, terus suaminya banding. Ya berarti belum Belum. Oh belum. Itu karena alasannya itu tidak diterima karena kayak dibuat-buat gitu loh. Karena itu jauh-jauhan gitu, jauh luar kota gitu. Nah, berarti itu nggak mau dicerai gitu. Terus sampai sekarang masih sampai ngetok palu itu, ya. Itu belum cerai ya berarti Ustaz? Belum. Oh ya. Belum. Itu tadi katanya apa? Arba'in itu apa? Bain. KTR. Kalau nanti seorang suami itu sudah mengikrarkan talak itu, tapi kepengen balik, sudah berikrar tapi kepengen balik, maka tidak bisa karena sudah masuk ke pengadilan. Kepengen balik itu berarti dia harus mencabut, gitu, dan nanti nunggu masa iddah selesai, terus daftar lagi, daftar nikah agar mendapatkan buku nikah, gitu maksudnya. Namanya talak bain gitu. Bain, makanya dan jadinya itu langsung bain, tidak boleh rujuk, tidak boleh rujuk. Jadi saat itu langsung menjadi suami istri lagi, ini mau tenang saat tidak bisa. Karena sudah ke pengadilan, sudah masuk lagi. Ibu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda, saya mau tanya, ini masalahnya saya kan sudah tua. Nah, saya punya suami itu lebih muda. Kalau dia nah ini Bunda gini, masalahnya kalau saya ini ngeladeni kan rodaan salah sempurna. Nah gitu tuh, saya kalau dia minta saya tinggal Bunda, tunggu dia tidur, karena baru saya naik lagi. Gimana hukumnya Bunda?
sekali. Sebentar Bu, netizennya rame Bu. Netizennya rame. Pun tak Bu, kan? Pun nak, kalau jawab ini enggak Bu. Nah, rame ya Mbak. Ibu, segala sesuatu niku wonten resikonya Bu. Bersuami kan tua sakit-sakitan koyo wau. Ya Bu. Saniki bersuami kan muda, doyan ngejos koyo ngeten. Jadi ngapunten, yang namanya hidup itu tidak akan bisa lepas dari suatu permasalahan. Ngoten kan Ibu? Semuanya pasti ada resikonya. Lah berarti pengambilan sesuatu hal pada diri kita sendiri, maka kita harus siap mengambil resiko. Bukan ngeten? Uti kalau suaminya sudah tua, resikonya ya gak kena digawe, ya lah. Nah, kalau kemudian ibu resiko istri suaminya muda, resikonya kagak kebanteran dan berarti kita hidup ini apa yang akan kita ambil jalan ini maka harus siap menanggung resiko. Lah resikonya kayak ngeten iki ngeten Bu. Terus bijui sing lanang, gitu. Bijui suaminya. Umur aja di luar kamar itu, pokoknya sok-sokan menyelesaikan sesuatu hal apa gitu. Sehingga nggak masuk kamar, nunggu suaminya tidur, baru nanti masuk kamar. Masuknya itu ya jinjit-jinjit mana? Jenjit, pokoknya yang nggak ada gerakannya sama sekali, sehingga nanti dia sudah tidur, ngoten mawon suaminya ndak bangun. Setiap hari ngoten kira-kira ternyata ngoten kok ngoten iki. Jadi ngapunten. Jadi Bu, nggih jangan setiap hari ngoten, nggih Bu. Jangan setiap hari dihindari. Sesekali ya dihadapi karena memang itu adalah pilihan kita. Dan ya nopo carane. Assalamualaikum. Sekarang Bu. Nggih ta Bu, sampun Bu. Nggih. Sip, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustazah, ini ada teman titip pertanyaan. Beliaunya itu menyambung cerita dari Ustazah tadi, kalau misalnya suaminya nggak bisa, itu kan diobati. Nah ini kasusnya suaminya ini NPD, jadi ya over itu sering marah-marah, maki-maki, sehingga beliaunya si istri ini sudah setelah sekian lama pernikahan sudah lelah begitu. Terus dia minta saran ini kalau misalnya dia itu pengen ngajukan khulu itu kemana ya, apakah diperbolehkan, terus langkahnya seperti apa. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ada perceraian itu nangis gitu loh Bu, rasanya hati ini ngeten loh. Karena ya Allah, suatu pernikahan itu diikat oleh mitsaqan ghalidh itu, ikatan yang luar biasa. Maksudnya itu jangan mudah kemudian memudarkan itu maksudnya. Tapi kalau memang sudah tidak sampai batas kesabarannya ya bagaimana lagi. Kalau khawatirnya itu begini. Seorang istri sudah tidak bisa berlaku taat pada suaminya, itu kan yang dikhawatirkan Bu. Kalau seandainya kemudian dipaksakan dan beliau nggak ridho tentang paksaan itu, artinya tidak kemudian memaksa hatinya bahwa ini semuanya adalah karena Allah, itu kan lelah memang ngeten iki Bu.
Karena orang itu gak sadar bahwa pernikahan ini yang menjodohkan adalah Allah, sehingga resiko apapun yang ada di dalamnya itu adalah kita tanggung bersama dengan mencari solusi-solusi yang terbaik. Tapi kemudian nggak mampu untuk itu kan memang lelah banget lelahnya. Karena setiap saat ketemu satu rumah dan seterusnya, dan kekurangannya terlalu banyak sehingga kemudian istri ini tidak bisa untuk memaksa dirinya untuk apalagi kalau temperamen yang itu sampai ngusir itu kan aduh luar biasa gitu, luar biasa. Makanya ngoten ya gimana, terus kemudian istri ya sudah lelah, capek. Karena lelah dan capek itu kemudian sudah nggak ada yang namanya ketakliman kepada suami, itu sudah nggak ada. Ketaatan kepada suami itu sudah nggak ada. Dan itulah yang dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa jika itu sudah tidak ada, untuk apa dipertahankan kalau kemudian kita sudah tidak ada ketaatan? Karena kalau sudah tidak ada ketaatan itu percuma yang kita lakukan, itu semuanya kan hambar. Semuanya tidak akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Maka kemudian difasilitasi oleh hukum, yaitu boleh menghulu. Lah ya apa caranya hulu niku datang saja ke KUA awalnya. Dikasih, terus kemudian kan itu nanti ke KUA itu kan minta saran-saran dan lain sebagainya. Nanti dikasih jalan keluar ini itu dan sebagainya, baru kemudian dikasih lembaran apa ya istilahnya itu sebagai jalan untuk menuju ke pengadilan nanti itu gitu. Jadi nanti akan dikasih solusi-solusi kalau di KUA. Jadi ke KUA dulu, terus baru kemudian ke pengadilan. Caranya khulu ngoten, caranya khulu. Jadi ya itu kata terakhir gitu, kata terakhir yang sudah diupayakan maksimal tapi tidak bisa lah, sudah itu. Selama masih bisa diupayakan, lelah kita itu adalah mudah-mudahan hitungan di hadapan Allah luar biasa, kan ya? Memang orang perempuan ini itu tempatnya lelah, ya kan? Tapi kalau lelah kita ini kita sandarkan ke Allah, mudah-mudahan Allah masih jalan yang terbaik. Karena intinya itu kita taat pada suami bukan karena manusianya, Bu. Gitu. Jadi ketaatan kita, ketakdiman kita kepada suami itu bukan karena manusianya, bukan karena suami, tapi karena kita melakukan kewajiban yang dibebankan oleh Allah. Hanya saja kewajiban ini menjadi lebih berat karena orangnya kelihatan, kumpul. Andai kan kita ketaatan kepada Allah nih, kita upayakan itu kan dengan berjalannya waktu akan menjadi bisa karena tidak ada lawannya. Lah kalau suami istri kan ada lawannya ini loh. Ketemu setiap hari, saat ini saya bisa ikhlas ridho, besok ketemu lagi kayak gitu lagi, sakit hati muncul lagi dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kemudian Masya Allah tidak bisa kerem perahunya, bahteranya akhirnya tenggelam dan seterusnya. Dan itu diperbolehkan secara syariat, difasilitasi secara syariat. Daripada kalau diteruskan kita tidak akan mendapatkan apa-apa, malah mendapatkan dosa karena istri tidak bisa taat pada suami. Akan diperbolehkan. Saya ulang. Ada pertanyaan dulu. Kenapa, Bu? Hidup itu takdir. Nah itu gimana? Jadi pilihan itu gimana? Apa Bu? Secara hukumnya tadi kan hidup manusia itu sudah ditakdirkan sama Allah. Tetapi kalau kita ambil jalan tadi itu, jadi bagaimana? Ini takdir Allah apa kita yang menentukan gitu? Takdir itu ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Takdir itu ada mu'allaq, ada yang digantungkan dengan upaya kita, ada yang mubrom pasti sudah. Mubrom pasti itu wafat, meninggal dunia. Makanya kalau dulu kita tahu nih yang namanya melahirkan kan takdirnya gitu. Saat ini bisa diatur takdir itu. Ya kan orang melahirkan kan bisa diatur sekarang. Kepengen tanggal cantik 11, 12, 12. Nah ini kan ya. Itu namanya takdir, ada mubrom ada mu'allaq. Lepas dari takdir itu umpamanya. Kita lepas dari takdir itu. Pada saat kita menikah dengan orang, kita istri menikah dengan suami, dikumpulkan oleh Allah, kan ya.
Kita itu mengambil itu perjanjian itu adalah perjanjian dengan Allah, bukan perjanjian dengan manusia. Saya mengambil atau saya menerima jodoh ini, yaitu laki-laki yang lebih tua umpamanya, maka itu sudah Allah yang menjodohkan, saya menyambut takdir itu. Dengan yang saya sambut, saya menerima orang tua, maka resikonya saya harus menerima resiko apa yang ditimbulkan oleh suami yang sudah tua. Dan Bu, kan nggak benar? Saya nikah dengan yang masih muda, bahasanya dari sekarang apa Bu? Saya menikah dengan laki-laki yang lebih muda, maka sudah pernikahan ini dijodohkan oleh Allah, disandingkan, diketemukan oleh Allah. Saya sambut ini dan saya terima itu, maka saya harus menerima resiko punya suami yang muda. Rondong baru. Pasti nih, pasti. Saya ditakdirkan umpamanya bertengkleng saat ini dari rumah saya itu jauh dengan masjid di Ponegoro. Resikonya saya juga harus berangkat lebih pagi biar di sini tidak ketinggalan. Lo kan ngerti istilahnya itu kan pengambilan resiko kan itu. Kalau rumah saya sebelah ini, ya saya nunggu nanti jam 7:05 baru jalan ke sini. Tapi kalau rumah saya jauh, maka saya harus mempersiapkan waktu sebelum itu dan saya perkirakan dari sana ke sini berapa jam sampai di sini. Ini resiko namanya. Kan nggak, semuanya tidak ada hidup yang tidak ada resikonya, semuanya. Dan itu harus kita persiapkan, itu. Kita belum punya anak, masih menyatukan dua kepala, yaitu suami dan istri. Sudah punya kurikulum sebelum nikah. Setelah kita ta'aruf, ketemu, itu terus kemudian kurikulumnya disodorkan dua-duanya. Kurikulum apa? Kurikulum kehidupan ke depan, kurikulum nanti kalau sudah lahir anak. Saya punya anak, kata suami, nanti anak saya yang pertama, laki atau perempuan harus ke pesantren. Istri disodori itu. Siap buatan istri kalau umpamanya nanti anaknya ke pesantren. Oh enggak siap saya, apa alasannya? Suami kenapa ke pesantren, apa alasannya? Kira-kira kalau dua alasan ini sudah dipadukan, apa jalan tengahnya? Itu sudah harus ada sebelum kita punya anak. Jangan anaknya sudah keluar baru bikin kurikulum, gegeran akhirnya. Satunya kepengen ke sekolah dasar, satunya kepengen ke MI. Gak ketemu Bu. Itulah maka menyatukan dua kepala ini kemauan sulit, apalagi 3, 4, 5. Nah seperti itu yang terjadi. Jadi makanya jangan kemudian ini memang takdir Allah. Ini tak lakoni ya takdir Allah itu kayak gini, bukan. Untuk diupayakan perbaikan. Gitu ya Bu. Untuk diupayakan perbaikan. Takdirnya Allah nanti kalau Allah sudah mematikan saya, ya saya waktunya mati ya mati. Iya, tapi sebelum mati harus cari dulu kebaikan untuk suaminya mati. Enggak lah mati-mati dewi, itu jangan begitu. Enggak mati-mati dewi. Jangan. Saya sudah beriktikad untuk menikah dengan beliau itu orang laki-laki. Maka saya harus mempersiapkan diri bagaimana saya bisa menjadi seorang istri yang baik. Harapan saya adalah kalau sudah saya perbaikan diri, mudah-mudahan Allah menyandingkan orang itu yang akan disandingkan ke saya juga ada upaya untuk perbaikan diri sehingga umpamanya masih baru pengantin baru 3 bulan enjoy-nya masuk pada 4 bulan, alah ternyata ini. Allah ternyata begitu dia. Allah ternyata begitu. Kalau dia begitu ya saya tak begini. Ketemu begitu? Tidak. Kalau kita sudah tidak ada upaya perbaikan, maka sebelahnya ya sudah tidak ada upaya perbaikan. Itu kan ngoten Bu. Lah kalau kita sudah, ya Allah ternyata begini resiko nikah. Ternyata saya menyatukan antara kepala saya dengan kepalanya suami itu ya agak sulit. Maka ya Allah bantu kami ya Allah. Saya ingin menjadi lebih baik ya Allah. Saya ingin membina rumah tangga ini menjadi lebih baik ya Allah. Dan seterusnya itu sandarkan ke Allah. Lah terus kalau ada seorang istri itu bahasanya mesti kata suami saya begitu kok ngapain saya harus begitu? Lah gitu nih gue gak ketemu Bu. Suami saya begitu kok jelek kok.
Setan sih ngomong. Gitu. Wong suami saya begitu, kenapa saya harus baik? Dulu, umpama lu ngeten mawon dulu, hal yang ringan dan setiap kali kita kerjakan ini. Hal yang ringan dan setiap kita kerjakan. Ngapunten nggih, kalau saya tidak punya suami, mungkin saya mudah untuk ngomong, gitu. Dan itu ngibul. Kalau nggak punya suami, ya gampang aja cerita. Mana ya Bu? Saya punya suami Bu. Suami saya juga manusia seperti suaminya menjadikan semuanya. Artinya ada kekurangan yang luar biasa. Sama dengan saya di hadapan suami saya, kekurangan saya luar biasa. Gak sempurna, gak sempurna. Nah, contohkan hal yang ringan, umpamanya suami itu orang laki-laki, ojo, kesukaannya habis mandi, anduk yang dibiarkan di atas tempat tidur. Enten sing ngoten? Itu kalau kemudian kita pertama, ayah maaf ya, nanti kalau sudah waktunya selesai dicantumkan di sini ya. Bahasanya iya, besok itu lagi ngomel lagi jenengan. Loh, kok buang tenaga ya? Sudah sekali diingatkan, enggak berarti beliau memberikan kita pahala Bu. Alhamdulillah ya Allah, ganjaran. Oh, dicantum ngoten mawon kok. Nggih Bu. Lah saestu niku saestu. Lho iya. Lah Bu, alah napa ngono rek? Jangan begitu ya ngono. Iku syariat. Ya begitu itu syariat karena ingin memberikan pahala besar kepada kita seorang istri. Loh ini kalau bahasanya ibu, beliau sudah sepuh, kadang-kadang makan minta didulang, ya romantisnya hidupnya di situ Bu. Nek jenengan masih dimintai suapan oleh suami, itu berarti suami kita gini daripada minta suapan yang di luar sana. Lah ya apa? Ya memang suami istri itu tempatnya tambatan hati suami kok. Nggih? Nggih Bu. Soalnya saya itu agak marah dulu. Ini kalau orang perempuan nggak berani sama suami itu saya agak marah, agak, gitu. Karena saya juga termasuk golongan orang-orang yang nggak berani. Gitu. Nggih Bu, monggo Bu. Nggih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mohon maaf, pertanyaannya agak di luar. Iya. Saya sih saat ini karena pribadi Ustaz mengenai poligami. Apa ya? Putus Bu. Mengenai poligami. Nggih, terus. Saya hanya memastikan aja bahwa untuk poligami itu suami dalam menentukan poligami itu wajib hukumnya untuk izin dulu kepada istri pertama. Apakah seperti itu Ustaz? Terima kasih. Apa poligami itu suami wajib izin kepada istri. Nek izin apa kadolah iku sinten semono. Hah? Nggih. Nggih. Iya. Nggih. Jadi kalau Inara Rusli ngono kan. Derek aku terkamu. Ya kan segala sesuatu yang viral itu kan mesti semuanya tahu gitu. Mantap. Jadi ada secara syariat, ya Bu. Secara syariat tidak ada keharusan seorang suami harus izin istri ketika akan menambah istri. Keharusan lho Bu, mboten enten. Karena kalau harus niku nanti hukumnya wajib, gitu. Berarti kalau sesuatu yang wajib, kok seorang suami nikah dengan istri kedua, kok gak ada izin dari berarti nikahnya kasar, kan tentu wajib jadinya, kan gitu. Jadi kalau di dalam syariat tidak ada kewajiban seorang suami ingin menambah istri izin dulu ke istri yang pertama. Yang nomor satu, nomor duanya, andai seorang suami tidak izin ke istri pertama, pernikahannya
dengan istri kedua tetap sah. Nah, terus permasalahan yang muncul adalah istri kedua mesti dianggap pelakor. Kan kita tahu gitu. Ya mungkin pun sakit hati, ya no, sakit hati. Ada kan bu? Biasanya itu bahasa sekarang kan pelakor barang itu kan dia. Nah, jadi intinya nggak ada bu. Intinya nggak ada. Yang namanya netizen itu kan dia pintar bikin bahasa ya. Habis tadi waktunya.